Napoli bukan kesebelasan sementereng AC Milan, Inter, atau Juventus. Prestasi tertinggi di Italia gelar Scudetto pun hanya diraih 2 kali saja, 1986-1987 dan 1989-1990 saat masih diperkuat Diego Maradona. Di Eropa hanya sekali mereka pernah merasakan titel juara, yaitu musim 1988-1989 dengan menjuarai Piala UEFA. Setelah era Maradona, juga bomber Brasil bernama Careca, tak banyak lagi pemain-pemain top dunia yang bermain di Stadion San Paolo dengan berseragam Napoli. Bagaimanapun mereka memang bukan tim kaya, dan setelah era Maradona itu, praktis prestasi menjadi terasa jauh untuk direngkuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Menariknya, kendati boleh dibilang sebagai tim semenjana dalam hal prestasi, para pendukung Napoli justru relatif banyak tidak disukai oleh fans-fans lainnya. Mereka dianggap paling sering berulah dan cenderung memusuhi semuanya, apalagi fans-fans dari klub Italia Utara seperti Milan, Inter, dan Juventus, 3 klub yang kadang disebut sebagai 3 triad dari utara. Ketidaksukaan itu seperti biasa diekspresikan melalui nyanyian atau chant yang liriknya mengumandangkan ejekan dan bahkan penghinaan bagi para fans Napoli. Nyanyian itu menggunakan Gunung Vesuvius sebagai pintu masuknya dan masyhur dengan sebutan nyanyian Vesuvius. Diskriminasi teritorial terasa benar dari nyanyian ejekan bagi para fans Napoli itu. Gunung paling berbahaya di dunia. Vesuvius merupakan salah satu gunung paling aktif di daratan Eropa, memiliki luas sekitar 44 hektar dan tinggi 1281 meter atau 4202 kaki. Vesuvius disebut-sebut sebagai gunung berapi paling berbahaya di dunia. Ada sekitar 3 juta orang yang tinggal di sekelilingnya. Jika dihitung, Vesuvius sudah meletus kira-kira sebanyak 50 kali. Namanya memiliki kaitan dengan mitologi Hercules, sang purta Zeus atau Zeus. Vesuvius kadang disebut juga sebagai gunung peringatan atau Mount of Warning. Bencana akibat letusan Vesuvius yang menghancurkan kejayaan peradaban Pompei dianggap banyak orang mengingatkan pada bencana yang dialami Sodom dan Gomora sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci agama Ibrahimiyah. Kekerasan verbal nyanyian Vesuvius. Dari situlah nyanyian Vesuvius yang mengejek para fans Napoli lahir, khususnya dari kelompok Ultras. Sama seperti basis-basis supporter klub Italia pada umumnya, Ultras Napoli merupakan gabungan dari beberapa kelompok pendukung Napoli di Stadion San Paolo. Arena berkapasitas sekitar 60.000 penonton itu digemuruhi kedukungan terutama dari 2 sisi tribun. Kurva A atau utara maupun kurva B selatan diisi oleh beberapa kelompok supporter Napoli seperti The Smith, The Mastiff, Vessi Lions, Bronx, Mastria Cardone, Fossato Flegreo, Brigata Caroline, Vedain, dan Blue Tiger. Semua nama-nama itulah yang membuat nama fans Napoli disegani, karena keberaniannya sekaligus tidak disukai karena ulahnya yang tak pandang bulu. Sehingga tak jarang beberapa ultras lain sering menyanyikan lagu yang disebut sebagai anti-Neapolitan itu, baik ketika sedang bertanding dengan Napoli atau klub lain. Salah satu contoh kasusnya Ultras AC Milan pada musim lalu. Saat itu Rossoneri sedang bertanding dengan Juventus. Ketika laga yang diselenggarakan bulan November tersebut, mereka menyanyikan nyanyian Vesuvius walaupun bukan Napoli yang sedang bertanding. Vesuvius basuhlah mereka dengan api, bahkan anjing menjauhi orang-orang Neapolitan. Kolera dan gempa membunuh semua anak-anak haram, kalian tidak pernah mandi, menikahlah mereka dengan api. Begitu beberapa penggalan kata-kata ejekan dari nyanyian Vesuvius. Salah satunya musim lalu didendangkan oleh para ultras Juventus saat menjamu Napoli pada 10 November 2013. Itulah yang memancing kemarahan ultras Napoli yang sedang bertandang ke kandang Juventus musim lalu. Mereka mencabut di kursi-kursi di tribun tamu dan melemparinya kepada para supporter Juventus. Alhasil, 5 orang Juventini dilarikan ke rumah sakit. Masih ada klub-klub Italia lain selain yang melakukan serangan verbal mengenai diskriminasi kepada Ultras Napoli. Beberapa klub diantaranya melakukan ejekan serupa seperti AS Roma, Bologna, Brescia, Internazionale Milan, dan lainnya. Beberapa klub yang menyanyikan nyanyian Vesuvius tentu tidak luput dari hukuman.
Beberapa kasus berbuntut larangan bertanding tanpa penonton. AC Milan harus rela bertanding tanpa dukungan penonton ketika melawan Udinese pada 19 Oktober 2013. Hukuman sempat ditunda karena banding, maka para fans Rossoneri pun masih bisa masuk ke stadion untuk menyaksikan laga itu. Hukuman serupa juga diberikan kepada Inter Milan. Mereka dilarang bertanding dengan penonton di laga derby melawan AC Milan dan saat bertandang ke CFO. Inter juga didenda 50.000 euro atas sikap supporternya itu. Juventus juga mesti kehilangan dukungan supporternya kalau melawan Udinese dan Sassuolo. Terakhir, AS Roma melakoni laga tanpa penonton saat menghadapi Sampdoria dan Inter Milan. Selain itu, denda sebesar 80.000 euro juga harus dibayarkan Roma akibat bernyanyi lagu anti-Neapolitan tersebut. Statuta FIFA pada artikel nomor 3 mendefinisikan rasialisme sebagai tindakan diskriminatif yang menyerang, menghina atau melecehkan asal-usul ras, suku bangsa, kebangsaan, warna kulit, etnis, gender, bahasa, agama hingga orientasi seksual. Nyanyian Vesuvius yang terang-terangan menyerang asal-usul orang Napoli jelas melanggar aturan tersebut. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.